Jadi di sini ada pengertian tentang usia lanjut dini. Nah, usia lanjut dini itu merupakan kelanjutan dari fase usia dewasa atau usia lanjut dini ini bisa kita katakan sebagai tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang akan dijalani semua individu, yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi di lingkungan sekitar bila berdasarkan karakteristik usia lanjut ini mempunyai peran dalam sosial masyarakat yang menganggap bahwa orang yang telah tua itu sudah menunjukkan ciri fisik seperti rambut beruban, kerutan kulit, dan hilangnya gigi. Nah, materi pertama itu ada ciri-ciri usia lanjut. Ciri-ciri usia lanjut ini bisa kita lihat dari yang pertama itu terdapat perubahan individu dan penuaan fisik yang biasanya terjadi sebelum penuaan mental. Nah, yang kedua juga terdapat tantangan dalam penyesuaian pribadi dan sosial yang terkait dengan penuaan. Misalnya seperti meningkatkan kesejahteraan fisik, ekonomi, dan dengan orang lain, membentuk hubungan sosial baru, dan mengembangkan minat atau aktivitas baru untuk memaksimalkan waktu luang yang ada setiap harinya. Yang ketiga itu ada terdapat perubahan yang terjadi pada masa ini itu seperti perubahan kemampuan motorik, perubahan kekuatan fisik, perubahan fungsi mental, perubahan sistem saraf, perubahan mood dan tingkat energi. Dan juga yang keempat itu terdapat peningkatan hubungan dengan bertambahnya umur. Seseorang itu bisa meningkatkan hubungan yang berkaitan dengan agama. Nah, agama ini tuh membahas tentang penyebab kematian atau hal-hal pribadi dan cenderung berfokus pada penyebab kematian dan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk kematian. Yang kelima itu ada beberapa dampak negatif penuaan, yaitu seperti kematian, cacat fisik, malnutrisi, kehilangan gigi, dan hilangnya kekuatan seksual. Nah, yang terakhir itu terdapat risiko psikologis pada usia lanjut, diantaranya itu masih percaya pada stereotip, terus mempunyai perasaan rendah diri, mempunyai perasaan yang tidak berharga, perubahan negatif akibat perubahan yang terdapat pada tubuhnya, terus juga terdapat perubahan gaya hidup dan perasaan bersalah. Yang pertama itu lansia harus menyesuaikan diri mereka dengan energi dan kesehatan yang rendah dan mulai menurun seiring bertambahnya usia. Terus yang kedua itu lansia harus mempersiapkan masa pensiun dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Terus yang ketiga, lansia juga harus bisa menyesuaikan diri apabila dia ditinggalkan oleh pasangannya, baik itu cara hidup atau cara mati. Nah, yang keempat itu lansia harus bisa beradaptasi dan paham bagaimana cara berhubungan dengan orang yang seumuran. Terus yang kelima, lansia juga harus bisa menjaga kondisi fisik mereka agar tetap fit dan merasa baik setiap harinya. Dan yang terakhir, lansia itu harus mampu beradaptasi dalam berbagai kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga itu ada penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang pertama itu seiring bertambahnya usia pasti tubuh kita ini mengalami perubahan pada sistem kekebalan tubuh atau imunologi yang membuat tubuh seorang lansia itu lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit. Yang kedua itu terdapat pengeluaran energi yang sangat berkurang dan jumlah energi yang dihasilkan oleh tubuh itu mulai berkurang. Yang ketiga, tubuh itu mulai kehilangan banyak air karena bertambahnya sel-sel mati yang telah digantikan oleh lemak dan jaringan sistem organ. Yang keempat itu sistem pencernaan yang mulai terganggu, gigi mulai tanggal, kemampuan mencerna dan menyerap makanan mulai menurun, energi menurun. Dan juga yang kelima itu sistem saraf yang mulai menyusut sehingga menyebabkan lansia itu pasti terkena seperti rabun jauh, penurunan indera penciuman dan rasa, penurunan kepekaan terhadap sentuhan, waktu reaksinya lebih lambat, dan penurunan fungsi kognitif dan penurunan memori visual. Yang keenam itu dapat perubahan pada sistem pernafasan yang ditandai dengan
menurunnya elastisitas paru-paru sehingga pernafasan itu menjadi sulit dan terdapat peningkatan tekanan darah. Nah, yang ketujuh itu perubahan sistem metabolisme yang mulai mengganggu metabolisme akibat penurunan sekresi insulin. Yang ke-8 itu sekresi yang juga berkurang karena bertambahnya lemak. Dan yang terakhir itu sendi mulai kehilangan elastisitas dan kelenturannya karena semakin tua itu menyebabkan osteoporosis dan tulang yang mulai patah. Selanjutnya, ada perubahan komponen motorik dan kemampuan mental yang terjadi pada usia lanjut. Lansia lebih cepat merasakan lelah karena mereka hidup lebih lama dan juga kecepatan motoriknya mulai menurun. Biasanya, kecepatan motorik pada lanjut usia diukur dari kecepatan reaksi dan kekuatan pada gerakan, seperti tulisan tangan, dan kecepatan kinerja yang telah menurun secara signifikan setelah usia 60 tahun ke atas. Kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru akan bermanfaat bagi lansia, karena orang yang lebih muda lebih cenderung untuk belajar dan merasa tidak puas dengan hasil yang ia pelajari. Namun, jika lansia cenderung sering merasakan kikuk dan juga cenderung terpeleset ataupun menjatuhkan barang pada saat memegang pada kegiatan baru yang ia lakukan. Lansia juga kadang bertingkah kikuk dan kaku dan menjadi bingung ataupun linglung. Yang terakhir, ada perubahan minat yang terjadi pada usia lanjut. Seseorang yang sudah lanjut usia mengalami perubahan minat, di antaranya yang pertama, minat terhadap diri sendiri meningkat. Yang kedua, minat terhadap penampilan menurun. Yang ketiga, minat terhadap uang meningkat. Dan yang terakhir, minat terhadap hiburan yang tidak lagi diperhatikan. Perubahan-perubahan yang dialami lansia dalam hal kebutuhannya akan mempengaruhi kesehatannya sendiri. Sehingga untuk menjaga kesehatan jasmani, maka lansia harus termotivasi untuk selalu menjaga kesehatan jasmaninya.